Bola panas seolah kian bergulir mewarnai gonjang-ganjing kasus Gatot Brajamusti, sang guru spiritual Reza Artamevia. Bagaimana tidak, pasca 2 kali batal menjalani sidik pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal dengan alasan sakit, hari Senin kemarin, Gatot kembali keluar dari tahanan dengan tangan di borgol untuk menjalani pemeriksaan uji balistik. Kabarnya di hari yang sama, Gatot pun dikonfrontir dengan AS terkait dengan pengakuan Gatot bahwa senjata api dan ratusan peluru ilegal yang ditemukan di rumahnya adalah pemberian AS, sang mantan pejabat BPPN. Tapi sayang, hari Senin kemarin AS tidak datang hingga menyisakan teka-teki. Pasalnya harus menjalani pemeriksaan seorang diri tidak seperti biasanya. Gatot tak lagi mengenakan kacamata hitam dan terlihat lesu, lengkap dengan kondisi tubuh yang semakin kurus. Ada apa dengan Gatot? Tidak hanya tersandung kasus narkoba dan kini harus berurusan dengan kasus senjata api ilegal yang mengandung ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara, mungkinkah Gatot jadi tertekan hingga jatuh sakit? Gatot gimana kesehatan? Baik. Pak, udah sembuhan ya, Pak? Ya, Kemarin sakit apa, Pak? alergi. Apa? Kemarin sakit apa? Ya, sudah lebih baik. Tadi kan bisa juga ditanyakan tentang senjata dan pelurunya tersebut. Siapapun saya kira kalau kena masalah itu pasti ada tekanan lah, pasti ada beban. Karena ketika seseorang itu ada misalkan dugaan tindak pidana, yang difikirkan kan bukan hanya dirinya sendiri. Apalagi mereka sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya istri, punya saudara. Tentu bukan merupakan beban yang ringan ketika orang mendapatkan masalah. Jadi ini kita juga butuh juga bahwa publik juga harus memberikan nilai yang proporsional. Konfrontir orang yang memberikan, tetapi yang memberikan senjata tersebut tidak datang dan yang memberikan peluru juga tidak datang, sehingga cukup dicocokkan apakah sama atau tidak. Kemudian kalau masalah pihak yang memberikan datang atau tidak itu bukan menjadi inian kami, karena memang klien kami adalah Gatot, yang jelas tadi tidak hadir ketika ada konfrontir ya. Tetapi mungkin nggak tahu wakil ada atau tidak, saya tidak lihat di sini. Jadi hari ini bukan dikonfrontir ya, jadi memang ada beberapa kegiatan yang memang seharusnya dihadiri oleh saudara AS, tapi karena yang bersangkutan sedang ada kegiatan, jadi diwakili, dan karena tidak mengurangi esensi dari penyidikan, jadi kami tetap terima dari wakil. Dan mengejutkan, seolah tak tega membiarkan Gatot yang konon tertekan melewati proses hukum seorang diri, Suci Patia, putri Gatot pun berusaha memberikan dukungan kepada sang ayah. Ya, selama ini selain Reza Artamevia yang telah berpaling dan melaporkan sang guru spiritual ke ranah hukum, keluarga Gatot seakan tak pernah muncul untuk memberikan dukungan. Tapi kemarin justru berbeda. Suci, sang putri, terlihat mengikuti sang ayah yang tengah menjalani pemeriksaan di markas Polda Metro Jaya, menyisakan tanya, di manakah anak-anak Gatot yang lain? Diguncang setumpuk kasus hukum mulai dari narkoba hingga kasus pelecehan seksual di bawah umur, mungkinkah Gatot ditinggalkan keluarganya? Entahlah, yang jelas kehadiran Suci menemani proses pemeriksaan Gatot di Polda Metro Jaya kemarin turut membuktikan bahwa di tengah gonjang-ganjing, Suci sang putri tetap setia memberikan dukungan. Pasti ada satu titik di mana aku capek loh gitu ya. Di sini kondisinya aku sendirian loh, aku harus ini adik-adik loh gitu. Mungkin kan orang-orang di luar sana nggak tahu ya, main ngomong-ngomong aja, cuman tahu nggak sih gitu ya apa beban yang aku rasain. Ya tolonglah hargai aja gitu. Kalau misalnya emang mau beropini ya terserah, cuman jangan terlalu berlebihan yang jatuhnya mungkin nanti jadi fitnah gitu. Jadi aku nggak mau, ya saling menjaga aja, dan ini kan udah terjadi ya gitu. Jadi ya tolonglah, ini kan masih dalam proses, belum ada putusan apapun gitu kan. Jadi ya tolong hargai itu aja sih. Alhamdulillah sih aku nggak merasa hidup ini jahat atau hidup ini apa gitu kan. Ya alhamdulillahnya juga aku baik-baik aja ya sekarang, nggak yang merasa jatuh, depresi.
Aku nganggep ini ya udah, ini pelajaran aja dalam hidup, cobaan dijadiin pelajaran. Ya udah, nggak ngapain juga sih berlarut-larut dalam kesedihan ya menurutku. Dan kalau misalnya orang mau bilang apa, aku nggak yang begitu peduliin juga sih, selama aku tahu kedua orang tua aku baik-baik aja. Ironisnya, seolah jauh dari harapan sang putri, persoalan hukum yang harus dihadapi Gatot Brajamusti seolah kian serius menggilas hari-hari Gatot Brajamusti. Buktinya, pasca menjalani pemeriksaan uji balistik terkait senjata api ilegal pada hari Senin kemarin, tidak seperti awal pemeriksaan. Gatot keluar dari ruangan dengan wajah dan kondisi yang berubah lemas. Apa yang terjadi dengan Gatot Brajamusti? Batal diperiksa bersama AS dan konon masih harus menghadapi pemeriksaan maraton terkait kasus pelecehan seksual anak di bawah umur hingga pelaporan Reza Artamevia. Mungkinkah Gatot mulai terpuruk ketakutan? Dikit. Pesan party yang baru Gatot gimana? Kondisi gimana? Baik. Pertanyaannya Berapa pertanyaan Gatot? Apa aja yang tanyain gimana tanggapan dilaporin sama Reza, kecewa nggak? Ya nggak. Dikit dong ngobrol Kedepannya Saudara Gatot sudah dikoordinasikan dengan penyidik dari Subdit Renata maupun dari Sumdaling. Yang bersangkutan juga akan dilakukan pemeriksaan tambahan terkait pemberkasan untuk pidana dugaan pencabulan di bawah umur maupun terhadap tindak pidana mengenai satwa liar. Ya, babak serius mengandung ancaman hukuman berat seolah siap antri mewarnai hari-hari Gatot Brajamusti mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Langkah Gatot pun konon semakin berat karena dua mantan murid kesayangannya Elma Theana dan Reza Artamevia kini sama-sama berbalik dan konon siap menjadi saksi kunci yang bisa menjatuhkan Gatot. Terutama kasus tentang dugaan pelecehan seksual di bawah umur yang kabarnya turut diwarnai unsur dugaan trafficking alias perdagangan wanita dan konon bisa menjerat Gatot dengan ancaman hukuman kebiri. Setelah dijerat dengan pasal pengedar narkoba, siapkah Gatot dengan beratnya konsekuensi hukum akan pasal pelecehan seksual anak di bawah umur? Di sini Reza mempunyai dua peran ya, sebagai korban juga dan juga yang ikut membantu turut bersama-sama. Cuman nanti kapasitas itu bukan saya yang bicara. Saksi-saksi yang sekarang menjadi diperiksa ini yang ternyata memang korban-korban juga. Jadi nanti kepolisian lah yang akan mengungkapkan ini. Ditambahkan keterangan dari Elma Theana yang menjadi saksi kita juga keterangannya semuanya klop. Dan akhirnya kita tahu keterangan dari Polda bahwa semuanya mengaku termasuk GB mengaku bahwa ada memang ritual seksual. Saya cuma saksi di masa yang lalu, saya nggak mau menuntut siapapun yang sudah menipu saya, yang membohongi saya selama itu saya nggak. Karena saya ingin cuma yang dialami saat ini dari GB yang tersandung kasus hukum ya itu aja gitu. Tapi saya nggak mau udah cukup. Ya pasti trauma. Saya keluar dari sana juga ada sesuatu yang nggak gampang saya lupakan begitu aja ya kan. Tapi saya alhamdulillah banyak teman-teman yang mensupport kegiatan-kegiatan positif. Saya banyak mendatangkan guru-guru yang memang sesuai dengan dengan ajaran Rasulullah. Setelah ini Was-Was akan kembali dengan curahan hati Ibunda Jessica Wongso jelang putusan sidang Jessica Kumala Wongso pada hari Kamis nanti. Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana.